Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan pengimbasan seri AKM. Selamat menyimak ya PowerPoint-nya. AKM, kepanjangan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Mengapa pemerintah merasa perlu mengadakan AKM? Karena hasil PISA tahun 2018 bahwa siswa pada level pendidikan dasar dan menengah mendapatkan hasil kompetensi literasi membaca di bawah minimum hanya 70%, di bawah 70%. Kemudian matematika 71% dan sains 60%. Sehingga latar belakang yang hasil PISA kurang memuaskan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk membuat AKM. Tujuan asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Mengapa pemerintah merasa perlu mengadakan AKM? Karena mencikapi tantangan abad 21 yang begitu hebat, begitu kuatnya, sehingga SDM Indonesia harus siap menghadapi tantangan abad 21. Adapun kecakapan hidup abad 21 disiapkan ya, ada 3 aspek yang disiapkan, yaitu 1, kecakapan belajar berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, Bapak Ibu Guru, ternyata asesmen nasional ini sangat penting dan sangat berperan besar terhadap 1, menghasilkan bahwa siswa akan memiliki kompetensi yang akan siap menghadapi tantangan abad 21, yaitu berupa kecakapan hidup abad 21. Setelah itu, siswa juga akan menjadikan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena itu, mengapa bisa segitu hebatnya? Karena di AKM, ya, melalui asesmen nasional ini, kita akan mendapatkan siswa dengan output yang sangat memadai, yang sangat mumpuni, karena siswa akan mendapatkan hasil yang mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui kegiatan asesmen kompetensi minimal, yaitu melalui literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu Guru, apa itu konsep asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasarkan kepada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, sekarang giliran manfaat asesmen nasional. Ternyata sangat hebat nih Ibu Bapak Guru manfaatnya, yaitu 1, merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. 2, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran bagi sekolah, juga daerah. Yang 3, dasar untuk penyusunan program peningkatan pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi ketika kita mengetahui feedback ya dari hasil AKM tersebut melalui AKM, survei karakter, dan survei lingkungan, sehingga kita bisa mengetahui sisi mana yang harus diperbaiki. Sehingga hasil akhir ke depan pendidikan kita akan semakin baik. Nah, mengapa AKM kok tidak menggunakan UN lagi gitu? Ternyata di sini ada tabel, yaitu perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau dilihat di sini bisa dibaca bahwa asesmen nasional itu ternyata kalau ujian nasional dari tujuan aja nih terlihat ya, dari tujuan aja kalau ujian nasional itu yang dievaluasi hanya mata pelajaran tertentu aja gitu, mata pelajaran tertentu.
tetapi memang muridnya banyak. Tapi kalau di asesmen nasional yang dievaluasi itu adalah tidak hanya siswa tapi juga sekolah, karena asesmen nasional mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi mutunya sebuah sekolah atau sebuah lembaga. Kemudian jenjang penilaiannya, kalau asesmen nasional lebih universal karena tidak hanya siswa SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK, melainkan dari SD atau MI itu sudah dilibatkan untuk mengikuti asesmen nasional. Ditambah lagi dengan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, siapa aja nih level siswa yang diajak untuk kegiatan asesmen nasional? Kalau dulu ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan, misalnya kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12, ternyata di asesmen nasional ini level siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 8 dan kelas 11. Mengapa demikian? Karena diharapkan setelah kita mengetahui kekurangan di kelas 5, di kelas 8, dan kelas 11, diharapkan bisa diperbaiki di kelas akhir gitu. Nah, Bapak Ibu Guru, kemudian adalah subjeknya, subjek siswanya. Di asesmen nasional, siswa yang ikut asesmen nasional tidak semuanya, tapi hanya acak. Hanya diambil beberapa siswa sebagai sampel gitu, secara random. Tapi kalau di ujian nasional, semua siswa ikut. Nah, kemudian model soalnya, kalau di ujian nasional pilihan ganda, kebanyakan pilihan ganda ya, ada untuk ujian singkat dan di matematika, itu pun hanya untuk SMA dan SMK, tapi di asesmen nasional itu bentuk soalnya variatif. Selain PG, ada juga PG yang komplit, kemudian menjodohkan isian singkat ya, dan uraian. Kemudian sasaran penilaiannya nih, sasaran penilaiannya di ujian nasional siswa hanya digiring untuk menguasai materi tertentu, pelajaran tertentu aja gitu. Tapi di asesmen nasional sangat kompleks, yaitu kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi banyak unsur yang dinilainya. Yang terakhir, berdasarkan metode penilaiannya. Kalau asesmen nasional itu soal diadaptasi sesuai kemampuan siswa gitu, sesuai kebutuhan siswa. Tapi di ujian nasional tidak seperti itu. Nah, berikutnya penjelasan tentang AKM. AKM itu apa aja sih? Yang pasti AKM itu terdiri dari dua besar, itu literasi dan numerasi. Nah, untuk literasi ini dalam otak kita pasti teringat bahwa kalau kita mendengar kata literasi, oh baca dan tulis gitu. Ternyata tidak sekedar baca dan tulis, Bapak Ibu. Di sini baca dan tulis itu adalah harus diupayakan siswa itu memiliki pengetahuan dan kecakapan, tidak sekedar membaca dan menulis, tapi bisa mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Dari situ, siswa diharapkan bisa mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi, clue dari literasi ini adalah siswa memiliki kemampuan, kecerdasan untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, kalau untuk numerasi, siswa selain, kalau dulu kan kita tahunya, oh numerasi itu angka-angka gitu ya, hitung-hitungan gitu. Jadi di sini adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Karena dalam keseharian kita sering menemukan kasus di mana warga masyarakat gitu ya, atau siswa tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Di sini dengan AKM ini siswa digiring untuk mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu, dengan cerdas tentunya. Nah, selain AKM tadi ada lagi survei karakter, yaitu yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Terakhir, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi betapa kompleksnya gitu AKM ini ya. Nah, tata cara pelaksanaan AKM. Asesmen nasional itu terdiri dari 3, ada asesmen kompetensi minimal, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal sendiri itu ada 2 bagian.
yaitu literasi dan numerasi. Untuk literasi, siswa diharapkan bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Sangat kompleks ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Semuanya menggunakan komputer, tetapi bersifat adaptif. Jadi disajikan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, siapa pesertanya? Peserta KKM adalah seluruh satuan pendidikan. Tetapi tidak semua murid yang mengikuti AKM ini. Karena murid yang diambil secara sampel, hanya atau secara acak. Nah, sementara jadwal pelaksanaannya dilakukan selama 2 hari, yaitu hari pertama untuk SD atau MI, itu menggunakan tes literasi 75 menit, survei karakternya 20 menit. Di hari kedua, tes numerasinya 75 menit, survei lingkup belajarnya 20 menit. Nah, untuk SMP dan SMA atau SMK, bukan yang setara ya dengan SMP dan SMK, SMK itu 90 menit tes literasi dan survei karakternya 30 menit. Kemudian hari keduanya di tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Demikian Bapak Ibu. Nah, sekalian sambil saya menjelaskan juga langkah-langkah bagaimana sih cara kita untuk mengikuti kegiatan seri AKM ini. Pertama, Ibu buka dulu Google tentunya. Setelah buka Google, ketik guru belajar, seperti ini tampilannya nanti. Di sini nanti akan terlihat ada program guru belajar multiseri, tinggal diklik aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini, ada beberapa pilihan untuk kegiatan BIMTEK di sini. Yang kita akan pakai adalah seri asesmen kompetensi minimum. Ibu tinggal pilih aja, Ibu dan Bapak masuknya menggunakan SIM PKB ya. Nah, seperti ini nih. Ini udah diklik seri asesmen kompetensi minimum, itu AKM, sudah masuk. Nah, ini saya nih akunnya, nih udah masuk, seperti itu. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita mencoba bagaimana sih caranya kita masuk ke AKM ini. Pertama kita klik dulu Google. Sini ya. Google, udah klik Google, kita pilih guru belajar. Klik guru belajar, kemudian tunggu. Mohon maaf nih internetnya agak ini ya lambat ya. Kita masih menunggu ini. Nah, kita menemukan ini program guru multiseri. Kita klik. Oh, internetnya. Nah, ini tampil 4 jenis BIMTEK ya. Kita pilih yang ini, yang seri kompetensi. Karena saya sudah mengikuti bagian ini, keluar ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, nanti tinggal masuk, ini nanti masuk, dia minta nomor KB. Ya, nanti masuk ini ya, asesmen kuliah. Nanti kita masuk menggunakan SIM PKB-nya. Tuh. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Tinggal belajar aja. Nah, demikian Bapak dan Ibu seluruh tanah air, sahabat-sahabat semua, semoga video ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semakin semangat belajarnya, walaupun di masa pandemi, tetap kita berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.